Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video dua pengamat bola terbaik yang menganalisa sesuai dengan fakta, bukan karena kebencian. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Sekarang ini bro, timnas Indonesia, siapa saja yang bicara tentang timnas Indonesia bisa menjadi viral. Yes. Ya kan? Apa aja lah, pokoknya tentang permainan, tentang pemainnya. Jadi gue melihat bahwa sekarang timnas Indonesia ini sudah menjadi semacam magnet. Pokoknya semua ingin bicara tentang timnas, yang menurut gue it's fine, ya kan, karena kita semua sayang dan peduli tentang timnas. Dan bahkan gue melihat sebelum match day semalam, gue pergi ke salah satu mall, itu mayoritas memakai jersey timnas sebelum mereka nonton nanti di GBK. Dan ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa menurut gue, dan inilah dukungan yang sebetulnya perlu bagi para pemain dari timnas Indonesia. Nah, lu melihat sebagai salah satu pecinta dari timnas, fenomena seperti ini pernah lu bayangkan nggak sih sebelumnya? Sebelumnya memang ada tahun 2010, but this is more bigger. Yes. Nah, menurut lu seperti apa? Jadi pertama, gue tuh kalau lihat bola Indonesia timnas ya, gue pasti ngeliatnya secara emosional. Kenapa? Karena gue menempatkan diri itu sebagai supporter, sebagai fans. Ya, jadi kan kalau fans supporter, kita mau lihat yang terbaik buat tim kita, dan kita sebenarnya nggak peduli sama faktor-faktor lain kecuali timnya itu sendiri, gitu ya. Itu yang pertama mau gue bilang. Yang kedua adalah dari pengalaman gue nge-support timnas, menurut gue ada 3 milestone sebenarnya ngelihat gimana fandomnya dan level supportnya orang Indonesia ke timnas saya itu tiba-tiba spike tinggi banget. Pertama itu Piala Asia 2007, waktu kita tuan rumah. Ya, itu inget banget tuh. Bahkan kampanye gue masih ingat sampai sekarang, ini kandang kita waktu itu kan, ya kan. Gitu. Waktu kedua adalah 2010. Ya, itu zaman Irfan Bahdim tuh ya. Dengan AFF waktu itu kita kalah di final. Nah, lalu selama 10 tahunan, ya banyak lah, lo tau lah ya, ini segala macem. Lalu baru spike lagi ya sekarang ini sebenarnya dalam 2 tahun terakhir. Sesuatu yang sebenarnya belum pernah terjadi dalam bentuk actually kita punya tim yang punya peluang untuk menang atau berprestasi gitu. Sebelumnya kan kita cuma ngelihat potensi doang. Sebelumnya kita cuma ngelihat, wah ini bangsa gila bola, supporter luar biasa. Tapi kita sekarang punya tim yang actually kompetitif. Gitu. Makanya ini menarik bukan hanya bagi supporter, gue rasa bagi dunia komersial juga menarik gitu kan. Ya, dan kita bisa ngelihat dengan policy yang dilakukan, itu adalah mendatangkan pemain diaspora. Dan gue sama sekali nggak against sama itu ya. Itu ternyata memang ada hasilnya dan sangat positif. Gitu. Jadi ini menurut gue sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun memang penting untuk menaruh segala sesuatu dalam konteks, Bung Binder. Dalam artian, ini semua kan nggak terjadi dalam ruang vakum seolah-olah tidak ada hubungannya dengan faktor lain. Gitu. Contohnya apa misalnya ya? Contohnya apa? Kita tidak bisa menyingkirkan fakta bahwa kita itu ada pergantian pelatih misalnya. Itu betul. Ya, itu betul. Pergantian pelatih. Dan ada banyak hal yang menyangkut hal tersebut, gitu ya, soal hal tersebut. Ini adalah fenomena-fenomena yang mungkin kalau kita ngomongin era sebelum sosial media, mungkin supporter, penonton cuman tahu tinggal dicekokin di media aja. Tapi sekarang kan level informasi orang itu sangat bagus. Dan menurut gue fans bola adalah salah satu kelompok masyarakat yang paling kritis. Kenapa? Karena satu, mereka itu gue bilang cintanya tuh hampir tanpa syarat. Ya, dia tuh nggak dijanjin apa-apa loh, ya. Nggak ada kalau lo dukung lo dapat duit, enggak kan? Betul. Ya kan, kalau lo dukung lo di akhirat dapat sesuatu, enggak juga kan? Enggak kan? Jadi emang cintanya tuh tulus gitu kan? Nah, sehingga cintanya tulus, dia nggak punya pretensi apa-apa, ya. Sehingga apapun yang supporter atau fans itu ngelihat, mereka punya advice, mereka punya masukan, itu nggak ada hidden agenda gitu. Sorry, gue interupsi. Ini lu baru berbicara masukan. Nah, ini masukan maksud lu dari pengamat.
Baik dari pengamat, baik dari supporter juga gitu. Dan supporter sesama supporter. Iya, makanya gue selalu bilang dimanapun gue dapat kesempatan ngomong, gue bilang gue ini mengembangkan diri bukan sebagai mantan pemain, karena gue bukan mantan pemain. Gue bukan mantan pemain, gue bukan mantan pelatih. Betul. Gue nggak punya coaching license. Betul. Gue adalah fans dan supporter. Ya kalau gitu. itu sama dong. Sama kan? Nah, ya kan? Nah, tapi sorry, apa yang lu bicarakan itu memang fakta. Betul. Jadi orang bisa terima. Betul. Itu yang maksud gue di awal yang gue katakan. Dan apa yang gue bilang itu sebenarnya orang lain juga berpikir hal yang sama. Kebetulan gue punya privilege aja untuk ngomong ada platformnya. Betul. Gitu kan? You are right. Iya gitu. Okay. Nah, sehingga gini, kita lihat bahwa kritik-kritik dan masukan seperti ini itu sebenarnya intentionnya kayak gue bilang nggak ada hidden agenda, bukan pengen nge-push agenda sendiri, tapi mau lihat timnya lebih maksimal dan lebih bagus. Sehingga ruang-ruang kritik seperti itu menurut gue malah harusnya memang disediakan. Iya, betul. Gue tidak menafikan fakta bahwa ada juga yang punya hidden agenda, gitu. Ada juga tuh udah pasti ada, gitu. Tapi kan sport Indonesia majority itu kan gini. Ada yang pernah bilang sama gue, lo jangan cuma dukung timnas pada waktu menang doang dong, pada waktu kalah juga. Gue bilang, bro, sport Indonesia tuh nggak perlu diajarin soal begituan gitu. Kita tuh bertahun-tahun jadi tim yang kalah kok. Ya, dan stadion nggak pernah sepi. Bener. Kita selalu nonton gitu. Kita selalu nonton gitu. Tapi ketika kita punya peluang untuk mencapai level yang kita belum pernah capai sebelumnya, wajar dong kalau kita mau ngasih advice, ya kan? Karena kita belum pernah nyampe sini nih soalnya kan. Gak, itu adalah komentar yang paling populer. Sama ke gue juga. Wah, lu kritik pada saat kalah. Nanti kalau menang lu apresiasi. Ya memang itu yang namanya pengamat. Betul. Tapi kan gue kan gak membela. Gue mengatakan apa adanya. Kalau memang strateginya gak jalan, perlu kita jelaskan kenapa strategi gak jalan. Walaupun mungkin pemikiran dari pelatih itu berbeda, karena pelatih baru taunya setelah pertandingan bermain. Tapi kita juga sebagai pengamat ataupun supporter, silakan teman-teman ngomong aja apa adanya di sosial media. Gue selalu mengatakan, bro, bahwa apalagi yang punya akun-akun sosial media yang biasa membahas tentang timnas, kasih saran kritikan kalian, tapi yang membangun. Tolong jangan lu hujat siapa-siapa, jangan merendahkan siapa-siapa. Karena mereka juga, pemain, pelatih, siapapun di federasi, itu pasti inginkan yang terbaik. Tapi bagaimana caranya kita bisa memberikan saran dan masukan kita agar menjadi bahan evaluasi bagi mereka. Tapi jangan pada saat kita diberikan kebebasan tersebut, yang ada kita serang. Nah, itu juga harus kita jaga, bro. Karena gue terima informasi, apalagi dari beberapa pemain, bisa mengganggu mental bertanding mereka. Sangat mengganggu loh. Betul. Dan kadang-kadang orang di luar lapangan ini lupa bahwa pemain itu manusia juga. Gitu kan. Kita kan memang karena ada jarak ya, kita ngomongin hyper realitas nih, bahwa di lapangan itu berbeda dengan dunia kita. Mereka ada superhero gitu kan. Sementara dan mereka berbeda dengan kita. Iya, mungkin skill main bolanya beda, tapi perasaannya kan sama sebenarnya, sama-sama orang juga gitu. Dan itu berpengaruh sebenarnya, sangat berpengaruh gitu. Dan di satu sisi ini kan adalah ekses dari rasa antusiasme yang tinggi tadi ya. Gitu tadi gitu. Ya memang sih selalu lebih baik digangguin daripada dicuekin. Dicuekin itu paling menyakitkan, bro, soalnya kan dia kan. Dicuekin itu paling menyakitkan. Nah, cuman menurut gua lambat laun juga gua harapkan sih supporter kita, fans kita juga bisa belajar juga sih bisa belajar juga. Ini kan ya menurut gue ini kita masih euforia lah, masih euforia ya. Cuman ruang dialog tadi nih, masukan yang kadang-kadang mungkin terdengar tajam ya, tapi gue setuju sama lo, selama itu tidak menyerang personal selama itu nggak ad hominem gitu, menurut gue sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, sosial media, internet menempatkan fans itu bukan hanya sebagai penonton, tapi juga mereka juga punya insight, mereka juga punya informasi, sehingga mereka bisa punya pendapat juga. Gue selalu bilang, gue kalau misalnya gue semeja nih sama pelatih ya, gue nggak mau ngomong taktik. Lu dengerin pelatih ngomong taktik, lu jangan dengerin gue. Gue tidak berlisensi buat ngomongin ginian, tapi gue bisa ngomongin yang lain. Gue bilang, gue bisa ngomongin facts, gue bisa ngomongin hal-hal lain mungkin di luar lapangan. Tapi kalau mau nanya taktik kayak gimana, tanya yang pelatih. Betul. Karena pelatih yang paling paham. Nah, waktu sebelum lu datang, gue undang Coach RD. Wah, luar biasa banyak ilmu yang gue dapat. Bener, apa yang dia jelaskan itu yang pernah dipraktekkan. Jadi dia tahu apa plusnya, apa minusnya. Bahkan sebelum pertandingan lawan Bahrain, dia juga mengatakan, silakan saja menyerang, tapi jangan lupa di tengah ini harus kuat kita. Dan ternyata di pertandingan semalam, sebelum nanti kita membahas lebih detail, kita menangnya tuh sebenarnya di tengah dari belakang tuh kita kuat. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pertandingan semalam, bro, pertama-tama ingin gua tanyakan, karena ini kan perjalanan sudah sangat panjang ya dari timnas kita.
Nah, pada bulan November ya teman-teman, tahun 2023, pada saat timnas Indonesia memulai pertandingan pertama di babak kualifikasi round 2 ya, Piala Dunia, gue masih ingat kalah lawan Irak 5-1, kemudian imbang lawan Filipina. Pada saat itu jujur, gue juga sudah mengatakan di salah satu konten dari channel ini, wah gimana caranya Indonesia bisa lolos ke round 3, gak mikirin Piala Dunia. Ini kayaknya berat nih, udahlah, udah gak bisa nih lolos. 2 match awal, only 1 point, and cuman 2 gol. Ya kan, ini gak bisa. Tapi ternyata hari ini, detik ini, Indonesia masih punya peluang yang real untuk lolos, bukan cuman ke round 4, tapi secara hitung-hitungan, nih hitung-hitungan, ya kan, langsung pun bisa di round 3. Nah, lu pernah punya feeling gak sih, wah dengan bertambahnya jumlah pemain diaspora, dengan juga permainan yang sebetulnya dengan Sintayong memang lebih pragmatis, tapi hasilnya ada, kemudian ternyata bisa lolos dari babak dari grup Piala Asia Senior, kemudian Piala Asia U23, hampir kita masuk ke Olimpiade. Sampai hari ini kita punya peluang yang real ya, walaupun ada perubahan di struktur manajemen, artinya pelatihnya sudah baru, tapi gue ngelihat permainan semalam itu ada permainan yang luar biasa, sehingga timnas kita bisa menang. Lu pernah gak sih membayangkan 1% pun bahwa timnas kita bisa mencapai level seperti sekarang ini? Enggak, kalau nanya gue enggak. Sama sekali gak pernah ada feeling? Enggak. Karena kenapa? Ya kita selama bertahun-tahun tiap kali ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia main di Jakarta gitu, kita nge-treat itu sebagai one off match. ini adalah kesempatan kita nonton pertandingan gitu kan. Kita nggak mikir jauh tuh. Enggak, kita mikir oh ya kita bisa nonton timnas lagi nih. Udah, itu doang. Bertahun-tahun kan kayak gitu kita kan. Nah, sampai pada waktu kita masuk ke grup yang sekarang pun ke round 3 sekarang itu juga ya udah gitu. Kita sebenarnya nggak ada ekspektasi juga gitu. Tim kita lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Kita punya tambahan pemain yang kualitasnya beberapa di atas dari pemain yang selama ini kita miliki gitu. Nah, dan ini juga ada faktor hype and marketing bro menurut gua. Oke. Karena gini, kemarin ya sebelum pertandingan lawan Australia itu ada narasi yang berkembang, turunkan ekspektasi gitu kan, jangan terlalu banyak berharap. Nggak bisa bos, nggak bisa. Kenapa? Benar. Ini kan sudah proses yang terjadi 1-2 tahun gitu, sudah tahun ekspektasi selalu ada. Dan dalam hal ini gue merasa supporter dan fans itu ekspektasinya itu bukan datang dari mereka sebenarnya, datang dari mereka. Kenapa? Kita itu bertahun-tahun dalam tanda kutip ini itu udah nerimo aja sebenarnya, betul. Tapi kan ternyata kita ada faktor lain yang membuat kita dare to believe gitu kan. Nah, faktor apa itu? Ya satu memang tambahan pemain diaspora. Udah pasti, Betul. udah pasti. Kedua, kita punya pelatih waktu itu Sintayong yang kredensial internasionalnya gitu kan, dan dibuktikan di lapangan juga, gitu. Dan dengan berbagai macam hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan era sebelumnya, wajar untuk kita, jangan-jangan kita bisa juga ya, gitu. Walaupun di sisi lain, kadang-kadang kita juga harus realistis melihat bahwa pemain kita lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya secara quality, bahkan pemain lokal pun gue juga rasa demikian, Bung Binder. Pemain lokal kita itu lebih bagus dibandingkan dengan era sebelumnya yang berada di skuad timnas. Betul. Cuman ini kan kita masih proses. Negara lain itu udah lebih dulu lari daripada kita, gitu. Hanya karena kita lebih baik dibandingkan dengan diri kita sebelumnya, belum tentu kita lebih baik dibandingkan dengan tim lain. Nah, itu yang harus di-manage ekspektasi menurut gue. Itu yang harus